Dan satu hal, catatan penting bagi anak muda sekarang adalah kita sedang memasuki persiapan menuju Indonesia Emas di usia-usia kita. Asik. Yang tentunya tidak bisa menghindar. Karena ini sudah melaju ke persiapan Indonesia Emas. Hanya tinggal apakah kita mau jadi penonton atau kita sebagai pemain intinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Awal tahun 2024. Tinggal 1 bulan lagi kita ke Pesta Demokrasi. Nah, hari ini edisi spesial di awal tahun, tepatnya di 21 Januari 2024, tepat di hari pertama kampanye terbuka atau rapat umum. Kami mengundang mantan aktivis yang menjadi peserta pemilu 2024. Sudah hadir di studio mini Bagus Podcast. Tidak asing lagi buat aktivis gerakan, Kang David Solehudin. Bung David, kita sapa dulu. Selamat sore, Bung David. Selamat sore, Bang Saprol. Wah, masih klimis ini. Ya, harus klimis terus. Gimana kabarnya, Bung David? Alhamdulillah, baik, sehat, tetap energi. Barokallah. Banteng. Ini mantan aktivis di Serang dan junior Saprol sesungguhnya, tapi beliau bukan caleg baru di 2024 karena 2019 pun beliau sudah mencicipi kerasnya kontestasi di pemilu 2019. 5 tahun lalu gagal, 2024 beliau mencoba peruntungan kembali. Ini menarik. Kang David masih di PDI Perjuangan. Tetap di PDI Perjuangan. Tetap di PDI Perjuangan. Tetap di PDI Perjuangan. Luar biasa. Saprol ingat betul kalau bicara PDI Perjuangan, Pak Ganjar sekalipun malah dari mahasiswa ya, sudah aktif berpartai ya. Betul, dari mahasiswa, begitu kisah biografinya, kemudian peruntungan ke DPR RI dan terpilih. Oke, sempat gagal dulu nggak Pak Ganjar? Karena kalau baca profilnya di edisi perdananya beliau gagal tapi tetap dilantik karena PAW ya. Karena PAW. Nah, mirip-mirip berarti. Gagal di 2019, mudah-mudahan dilantik di 2024. Amin. Nah, Bung David masih ingat nggak awal pertama masuk partai politik? Masih, karena saya termasuk baru, Bang. Saya baru masuk partai secara resmi itu 2018. Oh, 1 tahun sebelum pemilu. 1 tahun sebelum pemilu. Saya cukup panjang mempertimbangkan untuk terlibat di partai politik secara legal ya. Karena bagi saya partai politik itu organisasi kenegaraan. Oke. Terlebih partai politik lah salah satu syarat untuk bisa mendapatkan kepala negara. Oke. Karena syarat untuk menjadi calon presiden harus dari partai politik ataupun gabungan partai politik. Maka begitu sakralnya menurut saya untuk masuk partai politik. Oke. Bukan menyangkut soal berapa banyak modal sebenarnya masuk partai politik, tapi seberapa kuat tekadnya, kemudian juga pemahaman ideologinya untuk bisa terlibat lebih jauh di partai politik. Luar biasa. Berarti sudah melewatkan peluang untuk jadi CPNS ya? Sudah mematikan peluang untuk. Tapi sempat ikut seleksi tes CPNS, beres kuliah, pernah nggak? Nggak dikasih rasa untuk masuk dalam kesempatan birokrasi itu. Jadi belum pernah ikut seleksi? Belum pernah.
ketertarikan pun belum pernah muncul. Oke, peluang kalau orang kan udah masuk partai politik banyak resiko yang harus diambil. Peluang jadi CPNS, gugur. Betul. Peluang jadi penyelenggara KPU Bawaslu. Betul. Artinya ini patut diapresiasi semua orang yang masuk partai politik, anak-anak muda terutama kayak Bung David ini melewatkan peluang-peluang itu. Betul. Jadi memang udah mantap jadi politisi ya. Ya ada satu tantangan yang harus saya akui diawali saat saya ingin daftar ke PDI Perjuangan. Saat itu bagi saya bagaimana bisa mengimplementasikan apa yang sudah dibicarakan, sudah dikaji selama proses jenjang kuliah saat itu tepatnya. Nah, ruang itu sepertinya lebih terbuka di partai politik. Oke. Jadi dari keluarga ada yang berpartai? Nggak ada. Nggak ada. Saya latar belakang keluarga buruh, Bang. Oke. Berapa saudara, Bung David? 3. Saya tengah. Saya kedua. Kakak dan adik nggak ada yang berpartai? Nggak ada. Bapak ibu? Bapak bahkan kakek pun itu pekerja buruh. Oke. Di Gajah Tunggal. Di Gajah Tunggal. Tangerang saat itu. Artinya di keluarga Bung David orang pertama. Satu-satunya mungkin keluarga besar baik dari ibu maupun dari bapak yang terjun ke politik. Oke. Lalu 1 tahun 2018 ikut partai politik, kok 2019 langsung berani nyalek saat itu? Siapa yang maksa Bung David langsung nyalek gitu? Ya, nggak boleh sebutin kali ya. Berarti ada yang maksa ini. Tapi saat itu serius apa coba-coba? Saat itu bagi saya itu penugasan. Itu penugasan dari wujud dialog antara saya dengan keterwakilan beberapa kader di organisasi kemahasiswaan saat itu. Kemudian ditopang oleh kesempatan ya. Kesempatannya memungkinkan saat itu. Sehingga ya pertimbangannya hanya satu, harus ada keterwakilan dari sekian banyak teman-teman aktivis untuk terlibat di pemilu 2019. Oke, catatan kita memang presentasinya masih kecil ya, mantan masih aktivis kecil yang saat itu. berhasil melenggang terpilih duduk di kursi empuk anggota dewan. Lalu 2024. Ya. Ini serius ini. Lebih serius dari 2019 maksudnya. Saya jawab itu dari semua pertanyaan bahwa saya lebih diberi nafsu. Untuk yang 2024? Untuk mengejar sesuatu hal yang didorong oleh keinginan teman-teman semua. Ada keterwakilan di dalam sistem. Anak muda nafsu. Dunia politik, syahwat, ambisi ya. Tapi inilah konten anak muda. Karena mantan aktivis beliau, mantan aktivis di kampus UIN. Sultan Maulana Hasanuddin. YIN kalau saya dulu. Oh dulu masih YIN. Masih YIN dulu. Nah Bung David, PDIP masih nomor 3 ya? Masih nomor 3 Bang. Nah, Saprol hari ini pakai nomor 4. Iya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan. Tapi bukan itu. Saprol ingin kalau kemudian sekarang 2024 lebih punya syahwat, lebih punya ambisi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat kalau sudah duduk di DPRD Kabupaten Serang. Kang David di dapil mana ini? Saya dapil 3, meliputi 6 kecamatan untuk Kabupaten Serang. Kalau di Kota Serang itu udah satu Kota Serang ya, 6 kota kecamatan ya. Itu untuk provinsi kalau di Kota Serang. Nah, kalau di Kabupaten Serang karena ada 29 kecamatan terbagi menjadi 5 dapil. Oke. Dan saya dapil 3 itu ada 6 kecamatan. Oke, menarik ini. Semuanya serba nomor 3 ya? 3. Kang David dapil 3. Saya dapil 3. Partainya nomor urut 3. Partainya nomor urut 3. Capresnya nomor 3. Luar biasa. Ini sombong banget habis ketemu Pak Alam Ganjar soalnya. Infonya Kang David kemarin ngawal anaknya calon presiden. Iya, kebetulan saat itu dipanggil dan diminta untuk menyambut kedatangan Mas Alam sekalipun bukan agenda kampanye. Sekalipun bukan agenda kampanye saat itu, beliau timnya menyampaikan bahwa Mas Alam ingin berkunjung ke Banten, kemudian ingin mengetahui sejarah Banten. Udah ngopi bareng berarti ya? Saya belum lihat, Mas Alam itu ngopi. Oh nggak ngopi? Sepertinya enggak deh.
politisi itu harus ngopi. Memang anaknya belum berpartai ya? Belum berpartai. Oke, satu langkah lebih cepat dari Alam Ganjar ya keputusan Bung David untuk berpartai. Nah, kalau kemudian di 2024 apa sesungguhnya yang menjadi fokus Bung David sehingga menjadi caleg? Ya. Lalu apa yang ingin diperjuangkan kalau duduk di DPRD Kabupaten Serang? Iya Bang, saya tentunya sadari bahwa legislatif itu nggak punya peran lebih, kecuali dengan 3 fungsi yang dimiliki. Sehingga bagi saya yang paling utama adalah bagaimana saya memperoleh informasi, mendapatkan aspirasi yang kompleks tentunya di masyarakat. Nah, saya manfaatkan waktu-waktu yang cukup panjang ini dengan dialog, langsung bertemu beberapa masyarakat di wilayah Dapil, gitu loh Bang. Serius banget ya calegnya. Nah ini anak-anak muda nih, kalau udah terjun ke politik, apa ke rumah juga ngebahasnya politik terus tuh? Di rumah malah saya nggak pernah bahas politik, Bang. Nggak pernah bahas politik? Enggak. Cuman kebetulan kalau aktivitas di rumah lebih banyak juga diisi oleh teman-teman mahasiswa yang masih aktif, sering datang, sharing segala macem. Itu yang mengabaikan sedikit waktu sebagai ayah, sebagai suami, tapi ada tetap waktu untuk keluarga. Oh, jadi tetap humoris ya kalau di rumah? Harus tetap humoris. Terutama tanggal muda ya. Kalau tanggal tua ya nggak humor juga sih. Karena dapur nggak ngembul, nggak bisa senyum kita. Nah, Saprol ingin lanjut tuh, Pit. Kalau kemudian tadi kita sudah dapat sejarahnya 2019 nyalek gagal, sekarang 2024 lebih niat lagi, lebih greget lagi. Tapi kan isu pencalegan terutama di kabupaten kota habis isunya oleh pencapresan. Ya. Bagaimana kemudian Bung David, kader Partai PDI Perjuangan, harus sibuk menyosialisasikan diri sebagai caleg dan terpilih, di sisi yang lain juga harus mengkampanyekan calon presiden yang diusung oleh PDIP. Ya. Gimana cara membaginya biar yang dilantik itu David dan Pak Ganjar, itu kan harapan. Ya. Kalau kemudian dikasih pilihan, kalau Bung David boleh memilih, Ganjar yang dilantik jadi presiden tapi Davidnya nggak dilantik jadi anggota dewan, atau sebaliknya, gimana kalau dihadapkan pada pilihan-pilihan itu? Ya, bagi saya Bang, metode kampanye itu pada dasarnya bagaimana kita bisa turun saja, bisa komunikasi dengan masyarakat secara langsung. Jadi metode kampanye saya praktis saja, bagaimana bisa ketemu, kemudian dialog dengan masyarakat. Adapun konfigurasi pemilu saat ini ada pilpres, kemudian juga legislatifnya terbagi beberapa, karena sederhananya 5 kertas suara lah. Kalau masyarakat itu selalu bilangnya gitu, 5 kertas suara. Nah bagi saya dan bagi partai PDI Perjuangan, kita sudah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan agenda pilpresnya. Karena bagaimanapun sumbu kebijakan kita itu ada di eksekutif. Presidenlah sebagai panglima tertinggi untuk mengatur tatanan negara. Dan kemudian bagi saya hanya bagaimana mengoptimalkan silaturahmi, mengoptimalkan komunikasi dengan masyarakat. Karena akhirnya masyarakat cenderung akan lebih merasakan mana anggota dewan, calon anggota dewan yang dekat dengan masyarakat, yang juga membaur dengan masyarakat. Itu saja Bang. Nih, kalau kader partai masih muda gini nih, lebih ikhlas calon presiden yang dilantik meskipun dia nggak dilantik. Sederhananya begitu. Tapi kita doakan biar apa yang menjadi hajatnya Bung David bisa, ya beliau juga bisa dilantik menjadi anggota dewan. Tapi ini menarik, beberapa data kami para jurnalis, kami sudah undang para mantan jurnalis yang juga nyalek. Di edisi sebelumnya tahun 2023 ini kita undang
edisi khusus para mantan aktivis yang nyalek. Tapi 2024 menjadi sangat anak muda sekali ini. Ya. Karena ada tokoh muda yang ikut berkontestasi di Pilpres, tepatnya menjadi cawapres. Nah, bagaimana menangkis isu-isu bahwa kalau Bung David kampanye jualan yang muda harus diberikan kesempatan, sementara itu menjadi jargonnya atau narasi kampanyenya paslon yang lain. Gimana tuh menghadapi itu? Untuk isu anak muda ini, kalau dalam konteks Pilpres, salah satu calon yang saat ini mendampingi salah satu calon presiden, bagi saya itu bukan representasi dalam konteks politik anak muda. Karena bagaimanapun masih banyak, Bang. Masih banyak anak-anak muda yang kompeten, anak-anak muda yang kapabel untuk terlibat langsung dalam arena politik. Terlebih dengan prosesnya, kita bukan rahasia umum. Prosesnya itu resmi diputuskan melanggar etik. Proses di MK-nya. Proses MK-nya. Padahal Mas Gibran masih satu partai nggak dengan Bung David? Selama ini belum ngelihat pakai baju merah lagi, Bang. Belum. Iya. Kalau pakai baju merah lagi, mungkin masih bisa disinyalir. Tapi belum ada sikap tegas bahwa beliau keluar dari PDIP ya? Secara personal saya belum pernah lihat pemberitaannya. Itu bagi saya anak muda nggak menunjukkan mental gentleman sebagai anak muda. Harusnya kalau saya mundur secara terhormat. Asik. Tapi kecewa nggak sih? Enggak. Putra mahkota anak presiden justru keluar dari PDIP, di mana Bung David ikut PDIP. Partai ini besar melalui sejarah. Asik. Mulai keluar nih aktivisnya. Iya. Jadi kalaupun satu atau dua, bahkan termasuk anak tokoh sekalipun keluar masuk partai, rasanya tidak akan berpengaruh terhadap partai PDI Perjuangan. Meskipun sejarahnya di zaman Pak Jokowi lah PDIP menang pemilu 2 kali. Jangan lupa 99 juga menang. Iya. Luar biasa deh ingatnya. Kita pancing nggak kepancing. Tapi kan problemnya ketika isu anak muda ada di pasangan Prabowo Gibran, seberapa optimis Bung David memenangkan Ganjar Mahfud di Banten? Untuk di Banten, saya akui betul isu anak muda ini sangat potensial, Pak. Karena berdasarkan data kurang lebih sekitar 60%. Itu jumlah pemilih kita di kisaran usia 42 tahun, 17 sampai 42 tahun atau milenial dan Gen Z. Tapi saya yakini anak muda di Banten memiliki rasionalitas. Ada beberapa fase peristiwa kalau menggunakan rasionalitas ini tidak akan masuk dalam bagian dari semangat anak muda di Provinsi Banten. Misalkan proses untuk mencalonkan itu presiden buruk bagi hukum ketatanegaraan kita. Kemudian selanjutnya juga di Banten isu dinasti itu lebih diawali sebelum marak dibahas di pemilu 2024 ini. Dan masih terjadi sampai hari ini. Bahkan ini bisa dibilang ini diteruskan cerita peristiwa isu dinasti dan bagi kami bagi saya di angkatan saya isu itu sudah mendarah daging menjadi musuh bersama, terlebih isu dinasti yang berakibat terhadap kesengsaraan rakyat. Di dapil Bung David ada mantan kepala daerah yang anaknya nyalek satu dapil dengan Bung David nggak?
Saya pakai kacamata kuda, Bang. Saya tidak pernah itu menganggap rival. Bagi saya itu partner. Iya. Khususnya di internal partai, dan juga termasuk juga eksternal partai. Jadi bagi saya fokus saja lah. Saya nggak tahu siapa saja calon-calon yang ada di Dapil 3. Oke, meskipun kami punya datanya, Bung David, di Pokja Wartawan itu, mayoritas yang berhasil duduk di anggota dewan, biasanya yang mantan kepala daerah yang anaknya nyalek. Mereka punya privilege lebih, termasuk juga mungkin di tingkat pusat di Pilpres juga. Ini udah bukan mantan lagi, masih menjabat presidennya dan putra mahkotanya maju. Kita pancing dari sisi yang lain. Kalau sebelum kampanye terbuka, Pak Ganjar sudah datang ke Banten ya lebih dari 1 kali. Terakhir kemarin awal Januari 2024 alam. Artinya Bung David salah satu kader PDIP, salah satu caleg di DPRD Kabupaten Serang yang sudah salaman langsung dengan Pak Ganjar dan Alam Ganjar. Sudah. Dengan Pak Mahfud sudah? Belum berkesempatan. Saat itu sempat berupaya untuk bisa ketemu di Cidahu waktu bersilaturahmi dengan Abuya. Tapi karena rame orang, ya saya nggak terlalu memaksakan diri untuk salaman. Jadi sampai hari ini belum ya? Belum. Tapi perjuangan untuk Pak Ganjar Mahfud total? Total. Oke. Hanya militansi untuk saat ini yang bisa menyongsong kemenangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Iya, kita serius banget ya. Padahal ini ngobrol dengan caleg muda. Bung David, lalu kemudian kalau berbicara soal tadi, apa tantangan pencalegan atau perbandingan lah dulu di 2019? Gua salahnya di sini, makanya gagal meraih target suara yang dibutuhkan untuk melenggang. Apakah ada yang bisa diambil waktu 2019 untuk diterapkan di 2024, atau yang nggak bisa diambil karena berbeda situasinya dengan saat ini? Nemu yang begitu-begitu nggak? Menemukan tentunya, Pak. Karena setiap orang pasti akan belajar dari pengalamannya. Nah, 2019 itu menurut saya kelemahan dan kekurangan saya adalah intensitas waktu yang saya miliki terbatas. Saya masuk partai 2018, saat itu sudah dikenakan tugas untuk melaksanakan kaderisasi awal. Yang formal itu adalah pendidikan kader pratama di tingkat kabupaten. Kemudian juga saya langsung menjadi kepala sekretariat di Kabupaten Serang, termasuk juga ditugaskan untuk menjadi kepala saksi untuk pemilu legislatif dan juga pemilu presiden. Sehingga waktu saya sangat terbatas untuk bisa terjun langsung bertemu dengan masyarakat. Itulah pengalaman saya untuk saya gunakan sebagai pelajaran menyongsong 2024 mendatang. Di tahun ini saya fokus karena saya juga sudah diberi kesempatan oleh Ketua DPC untuk hanya fokus sebagai tenaga ahli praksi. Artinya Dapil 2019 dan Dapil yang 2024 Bung David sama? Sama. Saya dapilnya masih sama, nomor urutnya masih sama, Bang. Kecamatan apa aja itu di Dapil 3? Kecamatan Petir, Baros, Cikesal, Tunjung Teja, Pemarayan, dan Bandung. Itu kecamatan-kecamatan basisnya buah-buahan di Banten ya. Misalnya durian di Baros, rambutan di Petir ya. Ini cocok kita kampanye sambil bawa buah ya. Beberapa kader saya bawa ajak teman-teman yang kader mahasiswaan, saya ajak. Model kampanye saya kampanye menikmati apa yang didapat oleh masyarakat sekitar, khususnya hasil buminya. Khususnya hasil bumi. Kita di 2 segmen yang paling inti di substansi. Aslinya orang Banten? Aslinya saya lahir di Tasikmalaya. Ibu Pandeglang. Ibu yang Banten. Ibu yang dari Banten. Nah, saya masuk Serang itu 2008, semenjak awal kuliah. Berarti sudah ada Kota Serang apa awal-awal itu? Sudah ada Kota Serang. Kota Serang tahun pertama ya? 2005 kalau tidak salah Kota Serang itu.
2005, Saya 2008. definitifnya di 2007. 2007. Artinya sudah mau berapa tahun? Udah 15 tahun ya? 15 tahun. Dan berumah tangga, berkeluarga di Serang. Di Serang. Dan itu orang Serang. Oke. Istri orang Serang. Kenapa nggak ngambil dapil kota Serang? Bagi saya masuk awal partai itu di Kabupaten Serang, Bang. Oke. Awal penugasan itu di kabupaten. Kemudian yang saya coba pelajari, kenapa harus di kabupaten penugasan ini. Ternyata di kabupaten ini banyak sekali informasi, aspirasi dari masyarakat, ketimpangan yang terjadi antara daerah, wilayah terdalam dengan wilayah perkotaan. Nah, itu yang saya sedang terus gali informasinya dari masyarakat. Misalkan isu ketenaga kerjaan aja, Bang. Saya miris, baru kemarin saya ketemu dengan salah satu warga, memberikan informasi untuk jadi pekerja kuli saja itu harus pekerja kasar, tukang bangunan lah, gitu. Katanya gitu, tukang bangunan itu harus nyogok ke mandornya. Di zaman Pak Jokowi nih. Di zaman semodern ini. Oke. Saya nggak mau nyebut itu. Siap. Gimana kalau mau masuk pabrik ya? Masuk pabrik, saya dapat informasinya kisaran antara 6, 7 sampai sekitar 12 juta. Isu ini sebenarnya isu yang sehari-hari masyarakat rasakan. Tapi juga mungkin pemerintah sudah mendapatkan informasinya. Tapi tidak ada penindakan, tidak ada penyelesaian atas masalah ini. Itu luar biasa bagi saya. Padahal Kabupaten Serang merupakan induknya Kota Serang ya? Induknya Kota Serang. Jadi sudah ada niat baik dan nawaitu dari Bung David akan memperjuangkan tadi apa yang menjadi kegelisahan masyarakat, beliau temukan kemudian akan diperjuangkan kalau sudah duduk di DPRD Kabupaten Serang. Kursinya masih 50? Kursi 50. Dan di dapil Bung David ada calon petahana? Ada. Ketua fraksi saya yang terhormat. Pantas beliau lebih sibuk kampanye untuk capres dibanding kampanye dirinya. Ada petahananya. Berarti targetnya 2 kursi PDIP di dapil 3. Sesuai arahan DPC, kita kejar 2 kursi. 2019? 1 kursi. Artinya nambah ya? Naik 100% berarti. Betul. Siap. Kalau kemudian hasil pemilu 2019, positioning PDIP masuk 5 besar? Di dapil saya? Ya. Di dapil saya masuk 5 besar. Masuk 5 besar. Kelima ya? Kelima. Kalau di kabupatennya? Kabupatennya kita ke 6 atau 7 gitu. Artinya nggak dapat kursi pimpinan ya? Nggak dapat. Di DPRD kita hanya 4 kursi, Bang. Ada 1 kursi yang hilang, itu dapil 1. Nah, ini menarik. Dulu di 2019 PDIP kerepotan. Karena Banten basis lumbung suaranya Pak Prabowo. Betul. Mestinya 2024 ketika Pak Jokowi bergabung dengan Pak Prabowo, lawan Bung David lebih kuat atau lebih menurun itu? Analisa Bung David gimana tuh? Ya, ada satu hal yang saya temukan, Bang, dari perjalanan komunikasi saya secara langsung dengan masyarakat. Bahwa masyarakat itu cenderung lebih memandang ini terhadap figurnya, sosoknya untuk capres. Itu yang kemudian bagi saya ini lebih memiliki peluang kemenangan terhadap Pak Ganjar. Karena sosok Pak Ganjar ini memenuhi beberapa kriteria, harapan, keinginan masyarakat. Hanya Pak Ganjar yang komunikasinya humble dengan masyarakat. Belusukan, bukan hanya belusukan, tapi menginap di rumah masyarakat. Selain itu juga Pak Ganjar itu lebih dialogis dalam dalam komunikasi dengan masyarakat. Dan saya menemukan satu fakta di masyarakat bahwa masyarakat cukup merasa kecewa
atas militansi dukungan di 2019 terhadap Pak Prabowo, yang kemudian Pak Prabowo memutuskan masuk dalam kabinet Pak Jokowi. Oke, artinya mereka merasa ditinggalkan. Mereka merasa bahwa politik itu hanya permainan. Oke. Oleh elit-elit politik. Dan itu peluang untuk Pak Ganjar. Kita hanya menunjukkan bahwa sosok Ganjar itu bukan sosok yang mengejar jabatan. Asik. Iya. Tapi harus dibantah sama Bung David. Di Banten ini sentimen negatif terhadap PDIP juga tinggi. Ya. Lalu bisa tidur nggak Bung David ini? Kalau menemukan di lapangan, gue sih senang ke Pak Ganjar, tapi gue nggak senang dengan PDIP. Ada tuh masyarakat yang begitu. Betul. Gimana meyakinkan mereka tuh ketika Bung David turun ke masyarakat? Saya pikir ada satu hal yang tidak secara penuh diterima oleh masyarakat berkaitan soal informasi. Terkait partai politik, ya, terkait PDI Perjuangan. Contohnya Bang, ada yang menarik di pengalaman saya. Di dapil saya, misalkan salah satu kecamatan saya ketemu, ini masyarakat masih ragu. Saya ini seorang Muslim, dari lahir, karena nama saya David diawali. Iya. Kemudian partainya juga, yang dalam benak pikiran masyarakat, PDI Perjuangan lebih didominasi oleh kalangan-kalangan yang dikenal beberapa itu non Muslim. Itu bagi saya menarik nih, saya temukan. Sampai ada satu peristiwa saya diuji. Bukan hanya mereka ingin tahu profil saya, tapi saya diuji secara keilmuan keislamannya. Kebetulan saya YIN kan Bang. Iya. Ya paling enggak Safinatun aja saya bisa baca. Sekalipun gundul ya saya bisa baca. Iya. Akhirnya alhamdulillah ya. Sekarang saya merasakan ternyata tidak begitu menakutkan. Tidak merasa juga ini menjadi hambatan yang tidak bisa diselesaikan oleh kader PDI Perjuangan atas stigma yang saya pikir karena hanya komunikasi informasi yang tidak sesuai, kemudian yang keliru terhadap PDI Perjuangan. Dan memang itu keberhasilan lawan-lawan PDIP ya. Membuat informasi yang keliru. Betul. Itu yang digunakan oleh pihak lawan yang tidak suka PDI Perjuangan. Padahal Sapro lihat profilnya Bung David, alumnus santri ya? Babu Salam. Saya di Babu Salam. Cibones itu. Santri nih guys. Jadi Soheh ya, Solehudinnya bukan ketika mau kampanye ditambahin. Bukan. itu nama bapak Bang. Berarti emang dari lahir udah David Solehudin. Saya kalau dari cerita orang tua namanya awalnya Pak Ruzaman Zainal Arif. Karena saat itu sakit-sakitan, kemudian ditambah juga ceritanya dari keluarga agak nakal gitu. Dirubahlah namanya jadi David Solehudin. David itu ditemukan saat ramainya pesulap David Copperfield. Itu diambil nama David. Nah Solehudin bapak itu namanya Solehudin Herdi Solehudin. Karena di Tasik itu sering dipanggil Cep diubah menjadi Asep. Nama Solehudinnya nggak digunain. Dipakailah ke David. Jadi nasabnya jelas. Itu nama orang tua. Nggak khawatir orang bilang, wah ini pasti namanya David, kita mau pemilu ditambahin. Pemilu dirubah-rubah ya. Karena kan caleg biasanya tiap harinya nggak pakai kopiah, begitu mau pencalegan pada pakai kopiah. Baik yang tua maupun yang muda. Paling terakhir, Bung David. Ini rame nih diskusi di wartawan, di kampus, di warung-warung kopi. Pilpres kita ini, prediksi Bung David, 1 putaran atau 2 putaran ini? Asumsi premis apapun, boleh-boleh saja, Bang. Tapi hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Jadi saya tetap terus berjuang, terus turun, bertemu masyarakat, mensosialisasikan sosok Ganjar Pranowo, Mahfud MD, agar tercapai kemenangan.
mau 1 ataupun 2 putaran kita siap untuk menang. Wah, ini kalau ketua DPC-nya nonton Bagus Podcast ini bisa naik jabatan nih. Oke, terakhir Bung David, apa ajakan Bung David pada anak-anak muda nih yang kadang-kadang kalau melihat partai politik itu masih menilainya apa sih? Ya. Lalu bagaimana anak-anak muda di Banten khususnya di Kabupaten Serang agar tidak golput? Ya, isu terkait anak muda ini memang salah satunya yang paling krusial adalah apolitis. Mereka tidak peduli terhadap politik karena politik bagi secara awam subjektivitas anak-anak muda menganggapnya rumit, kemudian muslihat, tipu muslihat antara satu dengan yang lain, kemudian juga saling senggol-senggolan, sikut-sikutan. Padahal di politik itu lebih memberikan ruang ekspresi, ruang kreasi buat anak muda dengan berbagai macam skill, keahlian apapun. Terlebih ya partai sekarang sudah mulai terbuka kan gitu, Pak. PDI Perjuangan malah memiliki beberapa sayap badan dan sayap organisasi kepartaian yang bisa mengakomodir anak-anak muda untuk berkreasi. Gitu. Ada misalkan Badan Kebudayaan Nasional, kemudian juga ada Barisan Muda Indonesia sampai sayap partainya. Itu juga Banteng Muda Indonesia dan bahkan ada Taruna Merah Putih misalkan gitu. Artinya PDI Perjuangan bukan hanya persiapan menuju pemilu nih. Dari jauh hari sudah memberi ruang terhadap anak-anak muda untuk berkreasi di partai politik. Dan satu hal catatan penting bagi anak muda sekarang adalah kita sedang memasuki persiapan menuju Indonesia Emas di usia-usia kita. Yang tentunya tidak bisa menghindar. Karena ini sudah melaju ke persiapan Indonesia Emas. Hanya tinggal apakah kita mau jadi penonton atau kita sebagai pemain intinya. Oke, anak muda jangan jadi penonton itu ya. Ya, mantap. Karena waktunya terbatas, kita masih pengen bincang banyak dengan Bung David. Tapi paling tidak kita bersyukur banyak anak muda seusia Bung David yang mewarnai Pesta Demokrasi 2024. Tentu wajah-wajah muda ini mudah-mudahan memberikan harapan pada masyarakat. Problem masyarakat memang tidak ditentukan oleh umur. Betul. Mau wakil rakyatnya muda, mau yang tua. Yang penting harga beras nggak mahal, harga telur nggak mahal, gas LPG mudah didapat oleh masyarakat. Itu yang paling penting. Betul. Karena tinggal menghitung hari ke 14 Februari, kita ucapkan selamat berjuang ke Bung David. Mudah-mudahan 14 Februari masih musim duren, dilantik atau enggak. Yang penting para caleg ngeduren dengan masyarakat. Kita akan undang lagi mantan-mantan aktivis yang maju menjadi caleg di pemilu 2024. Jumpa lagi di Bagus Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.